Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai langkah-langkah dalam merumuskan masalah penelitian. Mari sama-sama simak apa saja langkah-langkah dalam merumuskan masalah penelitian. Terdapat 5 langkah yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, rumusan masalah itu harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Penggunaannya itu 5W1H. Namun yang paling banyak itu adalah what dan how. Apa dan bagaimana. Dan kebanyakan dari penelitian itu menggunakan how karena menjelaskan epistem. Sedangkan what itu lebih kepada ontologis secara umum. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika membuat sebuah rumusan masalah, wajib menggunakan pertanyaan. Yang kedua ialah pertanyaan rumusan masalah itu harus jelas padat. Maksudnya ialah tidak bertele-tele, langsung kepada sub masalah yang ingin kita kaji. Yang ketiga ialah berisi implikasi dalam menyelesaikan masalah. Ketika kita mempertanyakan suatu problem bagaimana Al-Quran merespon terhadap COVID-19 itu, kita bisa mengangkat bagaimana penanggulangan COVID-19 dalam perspektif Al-Quran. Nah, ini menjadi ada implikasi antara penanggulangan pandemi dengan respon Al-Quran terhadap pandemi tersebut. Yang keempat ialah merupakan dasar perumusan hipotesa. Biasanya ini kebanyakan digunakan dalam penelitian kuantitatif, yakni anggapan dasar ataupun kebenaran sementara terhadap suatu permasalahan penelitian. Baik untuk kuantitatif ini harus, tapi untuk kualitatif itu opsional. Bisa saja digunakan dengan anggapan kita terhadap suatu problem sehingga kita buat rumusan masalahnya. Yang kelima ialah bahwa rumusan masalah itu harus berkaitan dengan judul yang kita angkat. Maka dasar bagi judul penelitian, ketika kita meneliti misalnya penanggulangan COVID-19 dalam perspektif Al-Quran, maka judul ini biasanya selalu ada dalam rumusan masalah. Baik poin ketiga biasanya itu mengenai permasalahan yang ingin diteliti. Nah, 5 langkah inilah yang saya kira bagi teman-teman semua dapat diperhatikan dalam membuat rumusan masalah. Sekian yang bisa kita diskusikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.